Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nuraini, guru SMA Negeri 1 Cipari, CGP, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan menyaksikan video ini. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, pendidikan adalah sebuah seni untuk mencipta manusia menjadi beretika. Ada 9 keterampilan kepemimpinan pendukung pemimpin pembelajaran. 1. Pengetahuan diri. 2. Manajemen waktu dan kehidupan. 3. Agen perubahan. 4. Tujuan dan usaha bersama. 5. Pengambilan keputusan beretika. 6. Pengaruh komunikasi persuasif. 7. Komunitas iklim berbudaya. 8. Transisi kepemimpinan dan perencanaan suksesi. Arahan yang jelas dan tegas. Pada modul ini, CGP mempelajari tentang pengambilan keputusan beretika. Bapak Ibu yang saya hormati, guru adalah pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin untuk mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil keputusan. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan organisasi atau institusi selanjutnya. Aspek-aspek apa saja yang harus dilakukan baik sebelum atau sesudah keputusan itu dibuat. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia memiliki ciri khas yang secara prinsip berbeda dari ciptaan yang lainnya. Salah satu perbedaan yang sangat tampak dalam kehidupan manusia adalah cara hidup yang penuh dengan nilai-nilai baik dan luhur dalam kehidupannya. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Kondisi ini memungkinkan para pemimpin di sekolah akan menghadapi situasi pengambilan keputusan yang mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, sehingga kita mengenal yang disebut dengan dilema etika. Apa itu dilema etika? Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus memilih benar versus benar. Dilema etika merupakan suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral, suatu tindakan tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Ini merupakan suatu kondisi setiap pilihan yang diambil memiliki landasan moral atau prinsip. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih yang benar atau salah. 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis
hasil akhir. Artinya, seberapa besar kemanfaatan atau kemaslahatan keputusan yang diambil untuk orang lain atau organisasi. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Apakah peraturan ini melanggar norma hukum atau kode etik, serta peraturan yang berlaku lainnya? 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Apakah keputusan yang diambil tersebut memenuhi rasa empati atau kepedulian? Seberapa besar keputusan tersebut berdampak pada nama baik sekolah atau organisasi? Bapak Ibu yang berbahagia, ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kita harus mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, menilainya dengan lebih saksama, agar kita paham ada nilai apa, kondisi seperti apa, dan bagaimana ini terjadi, melihat kronologi agar mengetahui nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, pertanyaannya adalah, dilema siapakah ini? Hal ini yang seharusnya membedakan, bukanlah pertanyaan, apakah ini dilema saya atau bukan? Karena dalam hubungannya dengan permasalahan moral, kita semuanya harus merasa terpanggil. Karena setiap keputusan yang diambil dalam ekosistem akan berpengaruh pada kita dan lingkungan. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Misalnya apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana situasi itu terkuak, dan apa yang akhirnya terjadi. Siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka melakukannya. Data-data tersebut penting untuk kita ketahui agar dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata. Hal yang penting adalah kita dapat menganalisis terhadap hal-hal apa saja yang potensial yang akan terjadi di waktu yang akan datang. 4. Pengujian benar dan salah. Ada uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? 3. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? 4. Uji halaman depan koran. Apakah yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Bila Anda tidak merasa nyaman, kemungkinan kasus tersebut bukan kasus dilema etika, tetapi bujukan moral. Selanjutnya adalah uji panutan atau idola. Dalam langkah ini, Anda akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan Anda. Misalnya, ibu Anda. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma ini, manakah yang terjadi di situasi ini? 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Apa pentingnya mengidentifikasi paradigma? Ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman pada fokus kenyataan bahwa situasi ini betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. Berikutnya adalah melakukan prinsip
resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, manakah yang akan dipakai? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli? 7. Investigasi opsi trilema. Pada langkah ini, kita akan mencari opsi yang ada di antara 2 opsi. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan suatu masalah. 8. Buat keputusan. Akhirnya, kita akan sampai pada titik kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. 9. Tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari modul ini, keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Penting bagi pendidik untuk menyadari bahwa guru adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita juga seyogyanya selalu mengacu pada kompetensi guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, nilai-nilai yang dianggap penting, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Guru perlu memahami dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, dan dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bapak Ibu yang berbahagia, koneksi antar materi. Modul ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan prinsip dasar yang disebut Patrap Triloka yang mengandung 3 unsur yang dikenal sebagai Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Melalui prinsip Patrap Triloka ini, sebagai pendidik, seharusnya guru menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang berfokus pada murid. Keterampilan coaching membekali seorang guru menjadi pembelajar dan menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Salam dan bahagia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.